Perkenalkan, nama saya Putu Sawarita Putra sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Miring. Izinkan kami sharing terkait program CKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Terkait kanal-kanal layanan, Bapak Ibu jika butuh layanan, administrasi, pemberian informasi, ataupun penyampaian pengaduan, bisa ke kantor untuk layanan tatap muka atau bertemu langsung dengan petugas, bisa langsung datang ke kantor kami, ke mall pelayanan publik, kegiatan BPJS keliling, PSC, PEPP yang ada di FKTP maupun di rumah sakit. Jadi PEPP adalah petugas pemberian informasi dan pengaduan yang ada di puskesmas, klinik, atau dokter keluarga, ataupun di rumah sakit. Sedangkan untuk pelayanan online atau non tatap muka, Bapak Ibu bisa ke website BPJS Kesehatan melalui Aman CKN, juga bisa melalui aplikasi mobil CKN. Jadi Bapak Ibu kalau mau merubah vaskes, penambahan anggota keluarga, kemudian melakukan screening kesehatan juga bisa melalui aplikasi mobil CKN. Sekarang juga di aplikasi mobil CKN, Bapak Ibu bisa ada menu pendaftaran antrean. Jadi Bapak Ibu kalau mau berobat ke FKTP, puskesmas, atau ke dokter, ataupun jika sudah dapat rujukan mau berobat ke rumah sakit, itu bisa memanfaatkan aplikasi mobil JKN untuk mendapatkan antrean di rumah sakit maupun di puskesmas. Kemudian ada kegiatan BPJS Kesehatan online, kemudian ada call center kami di 165, QR code, aplikasi lapor, ataupun Pandawa. Pandawa inilah pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan layanan administrasi, penambahan anggota keluarga misalnya, ataupun pengurangan atau perbaikan data, misalnya pengaktifan kembali anak di atas dari 21 tahun, atau update nama bayi baru lahir, itu bisa melalui WA ke nomor Pandawa ini. Nanti 08118165 165. Saya orang Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu simpan nomor di 08118165 165. Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan layanan administrasi, pemberian informasi, ataupun pengaduan, itu bisa melalui WA. Saya mau cek status peserta, cek informasi tagihan iuran, kemudian mau penambahan anggota keluarga atau perbaikan data, itu sekarang sudah bisa melalui WA. Jadi tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor BPJS Kesehatan, misalnya mau penambahan anggota keluarga, itu Bapak Ibu kalau perusahaan bisa lapor melalui HRD, atau bisa langsung WA ke nomor Pandawa ini. Nanti jenis layanannya, Bapak Ibu ada 3 menu layanan, pelayanan administrasi, pemberian informasi, ataupun pengaduan. Kalau Bapak Ibu butuh layanan administrasi, tinggal pilih menu administrasi, nanti ada menu pendaftaran baru bagi peserta mandiri, kemudian pengalihan penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali status kepesertaan, kemudian perbaikan data, misalnya mau perbaikan data bayi baru lahir, pilih menu perbaikan data, kemudian berubah vaskes. Untuk berubah vaskes ini hanya dikhususkan bagi peserta TNI atau Polri, dan peserta yang berubah vaskes kurang dari 3 bulan. Jika sudah lebih dari 3 bulan, Bapak Ibu bisa manfaatkan aplikasi mobile JKN. Kemudian pengurangan anggota keluarga, perubahan pas rawat, dan pengaktifan kembali nomor pembayaran iuran bagi peserta mandiri. Kemudian pemberian informasi, kalau Bapak Ibu mau memastikan apakah saya aktif atau non-aktif, Bapak Ibu bisa pilih menu informasi ke menu cek status peserta. Nanti kan muncul satu keluarga, data susunan satu keluarga. Bapak Ibu tinggal siapkan nomor induk kependudukan dan tanggal lahir. Nanti silakan pilih menu informasi di menu status peserta. Kemudian cek tagihan, cek virtual account yang dibagi peserta mandiri yang lupa terkait nomor pembayaran iuran, screening kesehatan, informasi terkait program CKN, panduan layanan, dan cari lokasi vaskes ataupun kantor BPJS Kesehatan terdekat. Atau Bapak Ibu mau menyampaikan pengaduan, itu bisa masuk ke menu pengaduan, nanti akan tersambung ke aplikasi SIPP kami. SIPP adalah layanan sarana informasi dan penanganan pengaduan di BPJS Kesehatan. Untuk jam operasional Pandawa, Bapak Ibu bisa akses 24 jam, sedangkan proses perubahan data atau pelayanan administrasi itu akan diproses di hari dan jam kerja dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Dan Bapak Ibu, kami juga ada kanal layanan BPJS 1, itulah BPJS Siap Membantu, adalah petugas kami yang ada di rumah sakit yang berfungsi Bapak Ibu jika mau menyampaikan informasi atau mau menyampaikan pengaduan terkait layanan di rumah sakit, itu bisa hubungi petugas kami atau petugas BPJS 1 yang ada di masing-masing rumah sakit. Kemudian tugasnya juga melakukan kegiatan customer visit
untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan ke peserta itu sesuai dengan mutu dan berkualitas. Kemudian terkait pelayanan kesehatan, Bapak Ibu, dalam program CKN ada dua jenis fasilitas kesehatan. Yang pertama adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL. Jadi FKTP ini memberikan layanan non spesialistik dan FKRTL Bapak Ibu kan bertemu dengan dokter spesialis yang akan memberikan layanan spesialistik dan atau layanan subspesialistik. Apa saja yang masuk dalam jenis FKTP? Itu ada puskesmas, dokter praktek keluarga atau dokter umum, dokter gigi, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Jadi kalau Bapak Ibu terdaftar di puskesmas, klinik Pratama, atau rumah sakit kelas tipe D, maka pelayanan giginya ada di puskesmas, klinik, atau rumah sakit tipe D tersebut. Tetapi jika Ibu memilih vaskes tingkat pertamanya di dokter umum, maka untuk pelayanan giginya Bapak Ibu wajib memilih dokter gigi sebagai pasangannya. Kemudian untuk pelayanan di rumah sakit, itu dari klinik utama, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, maupun sarana penunjang, ada optik dan apotek. Jadi untuk datang ke FKRTL atau fasilitas rujukan, itu wajib membawa rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kecuali dalam emergensi atau gawat darurat, peserta JKN itu bisa langsung datang ke rumah sakit atau ke FKRTL. Kemudian, apa saja jenis layanan dijamin di vaskes tingkat pertama? Dari puskesmas, klinik, ataupun dokter keluarga, itu dari rawat jalan, rawat inap, pelayanan gigi, pelayanan keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, kegiatan prolanis atau pengelolaan penyakit kronis bagi peserta JKN yang mengalami diabetes mellitus atau DM dan penyakit hipertensi, kemudian program rujuk balik dan pelayanan ambulans. Untuk pelayanan ambulans dalam program CKN itu diberikan atau dijamin atas rujukan antar fasilitas kesehatan. Misalnya peserta JKN sakit dirujuk dari puskesmas mau ke rumah sakit, itu dijamin penggunaan ambulansnya. Tetapi misalnya dari rumah mau menggunakan ambulans ke puskesmas, itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kemudian untuk di rumah sakit atau di vaskes rujukan tingkat lanjutan atau FRTL itu rawat jalan, rawat inap, pelayanan obat, pelayanan alat kesehatan, dan pelayanan ambulans. Untuk pelayanan obat dalam program CKN itu sudah termasuk dalam paket inasi bijis. Itu apa itu paket inasi bijis? Paket inasi bijis adalah mekanisme pembayaran program CKN kepada fasilitas kesehatan di rumah sakit atau ke rumah sakit. Itu meliputi pelayanan, baik pelayanan, pemberian obat, ataupun pemeriksaan lab. Itu masuk dalam paket inasi bijis, baik rawat jalan maupun rawat inap. Jadi kalau pelayanan obat sudah termasuk dalam jaminan paket inasi bijis, di mana obatnya sesuai dengan formularium obat nasional. Dan ada juga obat-obat yang dijamin di luar paket inasi bijis, itu untuk khusus untuk obat penyakit kanker, hemofilia, thalassemia, dan pelayanan obat kronis. Kemudian Bapak Ibu, berdasarkan Perpres 82 tahun 2018 di pasal 52, ada 21 jenis layanan yang tidak dijamin dalam program JKN. Apa saja itu? Yang pertama adalah jenis layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, atau peserta datang ke puskesmas hanya untuk meminta rujukan, tidak mau diperiksa, hanya untuk meminta rujukan, itu tidak dijamin dalam program JKN. Kemudian yang dilakukan di vaskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan gawat darurat, itu peserta bisa langsung datang ke vaskes manapun di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja. Ini dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan, bukan oleh BPJS Kesehatan. Jadi apa dimaksud dengan kecelakaan kerja atau hubungan kerja? Jadi jika peserta JKN itu mengalami kecelakaan, misalnya dari rumah tempat dia tinggal, kemudian pergi ke tempat kerja, dan dari tempat kerja pulang ke rumah, jika terjadi kecelakaan, maka itu dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan atau pemberi kerja. Contohnya, peserta JKN, misalnya jatuh dari lantai 2 saat dia bekerja, kemudian jatuh di tangga tiba-tiba dan mengakibatkan adanya patah tulang. Maka untuk penjaminannya itu dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Kemudian yang dijamin dalam program kecelakaan lalu lintas itu dijamin oleh PT Jasara Harja. Kemudian untuk layanan yang dilakukan di luar negeri, untuk tujuan estetika atau kecantikan, untuk mengatasi infertilitas, meratakan gigi atau ortodonsi, penyakit atau akibat ketergantungan obat atau alkohol, gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau hobi yang membahayakan diri sendiri. Ini misalnya dalam kasus upaya bunuh diri, peserta tidak jadi meninggal, dibawa ke rumah sakit, kemudian masuk ICU atau tindakan, itu tidak dijamin dalam program JKN karena sengaja menyakiti diri sendiri. Kemudian pengobatan yang masuk dalam kategori komplementer atau alternatif yang tidak efektif berdasarkan teknologi kesehatan. Kemudian pengobatan dan tindakan medis yang masuk kategori percobaan atau eksperimen, alat dan obat kontrasepsi dan kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, pada kejadian bencana, pada saat tanggap darurat, atau kejadian wabah. Contohnya kemarin Bapak Ibu pada kasus pandemi COVID, pada saat pandemi COVID, pelayanan COVID itu dijamin oleh pemerintah. Sekarang karena status COVID sudah dicabut, jadi jika ada peserta JKN mengalami COVID, itu dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kemudian pada kejadian yang tak diharapkan yang dapat dicegah, yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial, kemudian akibat penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan perdagangan orang, kemudian kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian Pertahanan, TNI atau Polri, kemudian yang tidak ada hubungannya dengan manfaat yang jaminan kesehatan yang diberikan, dan pelayanan kesehatan yang sudah ditanggung dalam program lain. Ini adalah 21 jenis layanan yang tidak dijamin dalam program JKN. Baik, sekian Bapak Ibu yang dapat disampaikan terkait informasi program JKN.